Tuh. Baca di Gini barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang Bu. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang udah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan kita hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada anak-anak yang ingin berdoa? Saya Bu. Baik, kepada anak-anak dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Slamet. Saya akan berdoa pada hari ini. Baiklah teman-teman semua, baiklah kita berdoa menurut agama saya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Slamet yang sudah mau memimpin doa. Kita beri aplaus untuk Slamet. Baiklah, apakah anda semua ini sudah tahu apa maksud ibu mengadakan acara kegiatan ini? Belum. Baik, di sini tujuan ibu mengumpulkan anda yaitu untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Apakah anda ada yang tahu apa itu yang bimbingan kelompok? Belum, Bu. Tahu Bu. Tahu. Apa yang dilakukan? Ada tahu ya? Enggak? Bu. Anda dengan namanya siapa? Yolanda Bu. Apa yang dilakukan? Menurut saya bimbingan kelompok itu kita berdiskusi di sini Bu, menyelesaikan permasalahan. Benar yang katakan itu benar juga. Untuk lebih luasnya, bimbingan kelompok ini yaitu suatu kegiatan kelompok yang terdiri dari anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok yaitu ibu dan anggota kelompok Ananda semuanya. Ya Bu. Kegiatan kelompok ini bertujuan agar anggota kelompok dapat memberikan pendapatnya dan bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, dalam bimbingan kelompok ini terdapat 5 asas. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini yaitu Ananda semuanya tidak terpaksa dalam mengikuti kegiatan ini. Yang kedua asas kerahasiaan, yaitu apapun yang kita sampaikan dan kita bahas di dalam ini dijamin aman kerahasiaannya, tidak ada yang bisa untuk mengumbar di luar. Baik, yang ketiga asas keterbukaan, di mana yaitu kita semua terbuka dalam menyampaikan suatu pendapat dalam membahas suatu permasalahan. Yang keempat asas kenormatifan, yaitu apa yang kita bahas sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada saat ini. Contohnya kita saling menghargai ketika teman memberikan pendapat. Yang kelima asas kekinian, yaitu apa yang kita bahas sesuai dengan permasalahan yang sedang hangat dan sedang viral pada zaman sekarang ini. Baik, apakah Ananda semua sudah mengerti kelima asas yang sudah Ibu jelaskan ini? Mengerti Bu. Baik, sepertinya anak-anak Ibu ini sudah mengantuk ya, sedikit. Iya Bu. Sebelum kita memulai kegiatan ini, lebih baiknya kita saling mengenal dahulu ya. Ya, Di Bu. sini apakah kalian sudah saling mengenal? Belum, Bu. Baik, pertama Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ulfa Azima, biasa dipanggil Ibu Ulfa. Ibu di sini sebagai guru BK. Apakah ada yang ingin bertanya tentang Ibu? Bu. Ya, Ananda, Ibu, silakan. kamunya asal dari mana, Bu? Kampung Ibu dari Jambi. Iya, makasih, Bu. Ya, Ibu dulu lahirnya di Jambi, asal Jambi, tapi Ibu lama di Pasaman. Ya, makasih ya, Bu. Ya, selanjutnya Ananda Yola, silakan bertanya. Ibu udah umur berapa? Apa udah menikah? Ibu rencananya tahun depan Ibu akan menikah. Sekarang Sembilan. umur Ibu sudah 25 tahun. Sudah matang ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Calon Ibu orang mana? Aduh,
ini masalah pribadi ya. Tapi calon ibu orang Mentawai. Masya Allah. Masya Allah. Lu biasanya lupa undang kami Ya, ya. kami Oke, Bu. bantu doanya aja ya. Iya, Bu. Kayak lu makan rendang gratis, Bu. Tanpa memperpanjang perkenalan ibu, baik selanjutnya kita ke ibu ingin Ananda yang perkenalan lagi. Iya, Bu. Kepada Ananda silahkan dimulai terlebih Baik Bu dan teman-teman, kenalkan nama saya Mutaifir Sabila Nasir Tangia. Saya dari kelas IPS 3. Lanjut. Baik, teman-teman dan Bu, saya Dezenapa. Saya berasal dari IPS 2. Baik, saya Yufa dan Indra, biasa dipanggil Yufa. Saya dari IPS 6. Baik Bu, saya Yohana dari kelas IPS 2. Baiklah, saya Yolanda Marta dari IPS 2. Baik Bu, dengan saya Selamat Datullah, panggilan Hidayat dari IPS 7. Baik, terima kasih kepada Anda semua sudah mau untuk berkenalan. Semoga kita bisa lebih akrab lagi ya. Amin. Amin ya Bu. Sebelum kita memulai kegiatan intinya, lebih baiknya kita bermain game dulu karena Ibu lihat dari tadi Ananda ini tidak fokus dan sepertinya banyak yang mengantuk ya. Iya, Bu. Ada yang ingin memberikan saran game yang bagus atau nanti Ibu saja? Dari Ibu saja, Bu. Boleh. Kalau dari Ibu, Ibu ingin Ananda bermain game anonim. Game anonim itu Seperti apa itu? yaitu contohnya Ananda Slamet menyebutkan satu kata anonim, satu kata sepertinya kata cerah. Nanti Ananda menunjuk yang lain, misalnya Ananda menunjuk Dea langsung menyebutkan anonim dari cerah. Cerah Gelap. Indah. Ini kan lawan Bukan kata. penjelasan. Bukan Bukan penjelasan ya, cuman lawan katanya. Jadi contoh Ibu ulangi lagi ya, contohnya Slamet Cerah berarti gelap gitu. menyebutkan kata cerah, nanti ditunjuk Dea langsung menjawab gelap gitu. Iya, Ibu. Ngerti Dea? Anda semua paham? Ngerti, Bu. Baik, kita langsung mulai saja ya. Ya, Bu. Siapa yang ingin mulai pertama? Yova, Bu. Yova, pada Yova dipersilakan. Panjang, Langsung tunjuk. Langsung tunjuk. panjang, yalah pendek. Langsung tunjuk. Langsung menyebut Kasih katanya. menyebut kata baru. Pendek, tetap pendek atau Beda, kata beda. baru? Kata Ulang baru. lagi, Bu. Baik, ulang lagi Yova. Panjang, pendek, merah, kok merah? Ini gimana lah kata? Merah kentau. Benten. Ulang dari apa kali ya? Fokus. Panjang, pendek, siap. Tujuh aja mana? Ini banyak ini. Tapi rancak sih. Siang malam lagi, ulang lagi Merah dong. kerbau itu cocok deh. Ulang lagi dong. Banteng. Banteng kan? Lebih tepatnya. Panjang, pendek, air, Yohana. Api. Iya. Iya. Ulang lagi. Enggak, langsung tunjuk aja. Langsung sebutkan kata baru kita tunjuk. Lapar, Selamat. Kenyang. Haus. Mutia. Kenyang tahu udah ada ya. Enggak bisa dong, bisa. Selamat salah. Soalnya salah menyiapkan kata ya. Laparnya terus bisa kok. Apa maksudnya? Selamat berdiri Haus dulu. enggak? Aduh macam enggak tapi enggak. enggak tapi enggak ada kayak gitu dulu. Itu enggak melawan Ya, kita. ya, Haus lega. Haus lega ya. Haus Iya, lega. enggak bisa lega. Iya. Itu Beda kan itu kan. perasaannya bukan lawan katanya haus Loh, lega. kok pohon kata gimana? Dia bukan dia kayak Iya, gitu. itu perasaan. Silakan berdiri dulu ya. Iya. Halo, Mak. Perasaan. Berarti haus tidak haus. Ya, silakan saudari Yulia lanjut menyebutkan kata dan ditunjuk orangnya. Nggak tahu. Bersih, saja, Satu, Kadang tunjuk lagi. Ye tagak. Tunjuk siapa? Harum.
Lanjut ya. Ciara. Iya, juga. Ciara. Diana. Gelap. Kurus. Gemuk. Gemuk. Terus mulu. Boleh. Spontan gitu loh, Cak Mas. Iya, harus Ya spontan. spontan mikirin kata baru juga spontan. Yang bingung. Kenapa gitu tadi? Ya ini permainan yang susah. Ya berarti mau mata Enggak, ada mau cewek, ada bukan ado. bukan maksudnya lambung. Oh lah. Berarti kita udah menemukan dua orang Sudah, yang Bu. ya. Sudah. Apa yang akan kita berikan hukumannya? Nyanyi aja deh, Bu. Enggak ada. Bebe yang sama Ya, kita, Bu. Bu. Perankan hewan. Ya, boleh. Boleh. Gombal ya, Bu. Enggak, Enggak, Bu. enggak. Hewan itu bukan hewan. Boleh. Hewannya dari kami, Bu. Oke, kepada Slamet terlebih dahulu, hewan apa yang akan diperagakan? Badak, Bu. Iko. Iko. Dia masuk. Yang gampang kamu. Ini Mas. Ayo Slamet. Monyet. Monyet, aku monyet. Hah? Monyet. Enggak. Monyet. Monyet ini ya. Ini lagi sakit. Ayo Slamet. Ayo. Ayo. Bukan monyet tuh kayak gini ya. Coba kan deh. Ah. Ayo Slamet. Ayo Slamet pasti bisa. Ayo. Aduh, Apa? Tadi? ayo. Monyet. Salah kali sih tadi ya. Silakan duduk Slamet. Selanjutnya kepada Mutia kita berikan apa hewannya? Ular. Masa kayak dia gini lu. Boleh kayak gini aja, Bu. Boleh kan? Enggak. Berdasarkan teman-teman. Harus kesembuh juga emang. Ini lah sedulingin gue. Ini lah sedulingin gue. Ibu Fajar. Pupuk Fajar. Ayo kita dukung Mutia. Udah bulan tadi. Suaranya enggak ada. Gini Nggak bisa dong. Kita Del. Nggak bisa suara ular, Bu. Dah. Kita dihapus kepada Mutia. Baiklah, game sudah kita lakukan. Ibu mau menanyakan kepada Anda semua apakah sudah siap untuk melanjutkan ke dalam kegiatan intinya? Siap, Bu. Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan memberikan topik yaitu tentang pernikahan dini. Ya, Bu. Apakah Ananda ada yang bisa menjelaskan apa itu pernikahan dini yang Ananda ketahui? Yola, silakan. Pernikahan dini itu pernikahan di bawah umur, Bu. Nah, yang lain apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Pendapat saya sama dengan Walau. Baik, Ibu jelaskan dulu ya, pernikahan dini ini memang pernikahan yang terjadi di bawah umur. Ini terjadi dengan banyak karena banyak konflik. Apakah Anda ada yang tahu apa saja konflik atau faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ini? Saya, Bu, Pada Yova, katakan. penyebab dari pernikahan dini ini bisa jadi karena pergaulan bebas, Bu. Di mana orang tuanya ini membebaskan anaknya dalam seperti kayak pacaran, Bu. Maka terjadi hal yang tidak yang diinginkan. Baik, terima kasih Yova. Selanjutnya Mutia. Iya, Bu, faktor pernikahan ini juga bisa dari keluarga juga, Bu. Misalkan keluarganya itu tidak mampu lagi menggunakan anaknya, misalnya mungkin sampai SMP, jadi orang tuanya mikir daripada ya dia nganggur aja anaknya ini dan memberatkan orang tuanya, jadi dia mengambil jalan lain itu menikahkan anaknya ke orang lain dan begitu, Bu. Dan juga mungkin ada juga di beberapa daerah di Indonesia ini atau di luar juga
mungkin ada juga yang tradisi untuk menikahkan anaknya cepat gitu daripada anak itu ya mungkin dari zina ataupun kuburan, jadi lebih baik disahkan saja langsung gitu. Terus pendapatnya, terima kasih kepada ya yang lain. Apakah ada yang ingin berpendapat? Tidak. Terima kasih kepada Yova dan Lydia yang berpendapat. Kita beri aplaus dulu. Baik, konflik atau faktor penyebab pernikahan ini itu benar yang Anda sebutkan, yaitu yang pertama karena pergaulan bebas. Jadi karena tidak terkontrolnya pergaulan bebas seorang anak dari orang tua yang mengakibatkan seorang anak mendekati zina seperti pacaran dan berakhir dengan harus menikah karena suatu hal yang terjadi. Dan yang kedua, Membalap-balap. Sampai yang kedua yang mati Anda langsung bang. Yang kedua, lah. Tunggu dulu, kamu berdiri sini ya. Tunggu dulu, tunggu situ. Dari situ aja berdiri dulu. Duduk di bawah. Duduk di bawah nanti kelihatan semua. Dan kursi bawah Dibalik. Konflik yang kedua yaitu karena paksaan dari orang tua. Paksaan dari orang tua ini kadang terjadi karena orang tua memiliki ekonomi yang kurang mampu dan terpaksa untuk menikahkan anaknya agar anaknya bisa tercukupi. Selanjutnya juga ada karena tradisi dalam suatu daerah. Ada di suatu daerah yang lebih baik untuk anaknya dinikahkan saja karena takut mendekati zina. Baik, itulah konflik atau faktor dalam pernikahan ini. Untuk selanjutnya bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini ini? Apakah ada Anda yang ingin memberikan pendapatnya? Kepada ya, silakan. Mungkin solusi dan jalan keluar dari saya mungkin untuk mencegah pernikahan ini kan misalkan pernikahan ini itu dari pergaulan bebas atau zina itu sebaiknya kan kita sebagai orang tua itu harus memberitahu kepada anak ini kalau misalkan pergaulan bebas ini akibatnya nanti apa dan dampak-dampak buruk lainnya, sehingga anak ini juga ada membentengi dirinya sendiri, dan karena dia membentengi dirinya ini jadi dia tidak terjerumus ke pernikahan dini pergaulan bebas itu, jadi dia bisa untuk mencegah untuk pernikahan dini itu gitu Bu. Jadi peran orang tua memperoleh gitu Bu. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada yang ingin mengatakannya. Jadi Dea, katanya Dea. Saya Bu, kalau saya pernikahan dini itu dari hal-hal negatif sih itu mungkin membatasi pergaulan dengan cowok Bu. Iya. Tapi kalau misalnya pernikahan dini yang dipilih itu malah kan dapatnya pahala Bu. Dalam agama ya. Ya, itu dari saya Bu. Baik, solusi dari pernikahan ini yang Anda sebutkan tadi yang benar. Yang pertama itu solusinya peran dari orang tua. Peran dari orang tua itu sangat penting kepada anak-anaknya. Jika orang tua bisa untuk mengontrol anak-anaknya dalam suatu pergaulan, mungkin anak-anak tersebut tidak akan terjerumus ke dalam zina. Dan selanjutnya solusinya itu kepada berbagai pihak sekolah. Sebaiknya pihak-pihak sekolah ini mengadakan seperti seminar untuk mencegah terjadinya hal ini, memberikan pembekalan tentang ilmu tentang memberikan pembekalan tentang ilmu bahayanya pernikahan ini. Solusi dari orang tua yang sering memaksa anaknya, sebaiknya orang tua lebih berpikir lebih jauh lagi dan berusaha untuk tidak memaksakan kehendak dia saja dan memikirkan bagaimana masa depan untuk anaknya yang lebih baik. Iya Bu. Solusi adalah Berarti semua penyebab kan faktor solusi lah. Apa lah yang sesulah Koko? Itu tapi Bu. Solusi yang ketiga kalau itu mana kalau ada game maksudnya ke kami guys.
Oh iya. Karena anak kan Ayah Mengalami. pernah mengalami. enggak lah, udah Jangan pernah pernah, kan pernah pengalaman Ada, Nak. tetangga, Ada. keluarga gitu. Nah, Udah lah. Bro, yuk stop. Yuk. Yud. Oh, Uyut lagi. Efek tak pulang seminggu kok ya. tekanan lah yang tekanan aja yang langsung ngapain Tadi kami budget. Nah, Uyut. baiklah. Apakah Ananda semua ini mempunyai tetangga atau kenalan yang ada terjebak dalam pernikahan ini? ada bu tetangga saya bu dia nikah dini bu terus dia mengalami KDRT bu terus ekonominya sulit bu jadi dia kayak gitu lah bu kasihan dengan anaknya bu anaknya kayak mana broken home di setidaknya bu Itu yang fase kita tadi merupakan salah satu dampak negatif dalam pernikahan dini ini. Terima kasih pada Yova. Selanjutnya, apakah ada yang lain? Saya menambahkan Bu, yang bukan dari Eva tadi dampak negatifnya Bu. Jadi ada juga kebanyakan teman-teman SD saya tuh udah pada pranikah, nikahnya itu rata-rata tuh benar-benar di bawah umur 17 tahun gitu Bu. Jadi dampak itu emang kayak mungkin karena dia sesama besar pasangan ini, jadi dia kan emosi tidak stabil. Jadi dampak itu kepada anaknya gitu Bu. Mungkin ke anak itu kayak kurang kasih, kayak dia enggak dia beri kasih sayang ataupun ya terlantar. Jadi kayak kurang terurus gitu si anak gini Bu. Jadi itu dampaknya gitu kalau pernikahan ini kan sesama pasangan itu belum matang. Jadi untuk membenahi sebuah keluarga ini susah jadinya kan Bu. egonya sama tinggi bu Dampak dari pernikahan ini bukan hanya terjadi kepada pasangan saja, namun juga berdampak kepada anaknya. Baik, yang lain apakah masih ada? Tidak Bu. masuk juga itu game lah ya masuk ke pampel Ambil lah, dan salah. oh iya masuk dia kata pampel Oh, itu capek aku sih. pakai itu metode Langsung kok. jadi apa kata memahami Adalah setelah kita membahas tentang pernikahan ini, apa yang dapat Ananda pahami dalam pembahasan kita ini? Kepada Yola, silakan. yang dapat saya pahami, saya jadi tahu bahwa dalam pernikahan ini tentunya ada hal yang membahayakan diri dalam pernikahan itu. Terima kasih Yola. Selanjutnya Bapak. Sama kayak Yola bu. Mutia. Apa namanya? Pemahaman. Awak. Ya pemahaman kan setelah kita diskusi tadi kan kita jadi tahu dampaknya gimana sih, apalagi mungkin yang kita perempuan gitu Bu. Misalkan kalau pernikahan ini berarti kita udah siap untuk punya anak dan itu segala macam, sedangkan emosi kita tidak stabil, apalagi kalau melahirkan kamu. Jadi kalau kita melahirkan di usia dini itu, kalau dari artikel yang dia baca nanti kita benar-benar dampak untuk mungkin kan ada kan kehabisan darah atau apa gitu kan, bisa dampaknya sangat-sangat besar dari pernikahan ini gitu Bu. Jadi yang baiknya kan kita karena udah tahu dan kita dari bimbingan tadi bahwasanya pernikahan itu tidak bagus, berarti sebaik mungkin saya sendiri untuk menjaga pergaulan ataupun segala macam hal yang seperti itu. Terima kasih Mutia. Selanjutnya Ibu akan menanyakan kepada Anda apa yang Anda rasakan setelah kita membahas ini. Pada dia. Yang saya rasakan, saya senang dan menambah pengetahuan saya mengenai pernikahan ini tersebut Bu. Jadi saya tahu kan saya akan melewati masa itu. Jadi saya bisa berpikir terlebih dahulu. Baik, terima kasih Dila. Selanjutnya tidak ada lagi. Kita selanjutnya Ibu akan menanyakan apa tindakan apa action kalian yang akan kalian lakukan jika ada terjadinya pernikahan ini. Misalnya kalau teman saya ini nikah dini bu, saya akan menasihatin dia apa dia sudah siap untuk melakukan pernikahan itu. Kalau belum siap sih bagi saya ditunda dulu sih bu, nanti takutnya bu kalau udah menikah nanti dia bakal mengalami kesulitan ekonomi, ego sama-sama tinggi bu, apalagi nanti bisa juga nanti dia setelah punya anak dia bakal merasakan baby blues. Baik, pada Yola, silakan.
Baik Bu, saya akan menambahkan sedikit dari Pak. Mungkin yang akan saya lakukan, mungkin jika ada orang terdekat yang melakukan pernikahan dini itu, mungkin saya akan memberitahu bahwa pernikahan dini itu tidak sebahagia yang dikira. Karena untuk bisa hamil di usia muda itu sangatlah berisiko untuk melahirkan, dan itu taruhannya adalah nyawa. Nah, itulah sangat bahaya ya. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah memberikan pendapatnya masing-masing dan sudah berani untuk mengeluarkan suara di dalam kegiatan ini. Ibu ingin meminta kesan dan pesan dari Anda semua. Pesan saya kepada ibu itu sangat senang kalau dari diskusi kita ini kan jadi tahu apa sih dampak dan bahaya resiko dari pernikahan ini, apalagi yang kita perempuan ini kan jadi kan lebih banyak ruginya gitu kalau kita dari pergaulan bebas dan segala macam kan tahu kita risiko dampaknya untuk diri kita sendiri. Jadi itu mungkin sangat senang dan dapat ilmu-ilmu dari ibu juga, dan ibu juga menyenangkan pas kita lakukan game dan segala macam. Ya, yang lain apakah ada? Baik, terima kasih ya sama Anda. Iya benar. Kita beri aplaus untuk narasumber. Kebetulan Anda udah gini, terima maaf untuk orang kata salah. Sepertinya kita minggu depan akan melaksanakan kegiatan ini lagi. Kapan Anda semua bisa untuk melakukan kegiatan ini? Senin Bu. Senin yang lain? Sabtu Bu. Sabtu. Sabtu Bu, soalnya dia di sini itu ada kegiatan apa sama aku. Apakah yang lain setuju hari Sabtu? Setuju. Baik, berarti kita akan bertemu lagi di hari Sabtu. Baik, Bu. Sebelum Ibu akhiri, terima kasih kepada Anda semua sudah mau. Halo deh. Iya belum mengikuti bimbingan. Oh iya, salah. Terima kasih kepada Anda semua sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan ini dan memberikan pendapat dalam pembahasan sebuah permasalahan. Jika ada Ibu salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian anak pandai banget. Punya pandai loh. Rahmi masuk. Rahmi masuk. Dia aktif ya. Ya satu kan guys. Ya. Kalau bisa